Mall-mall tutup, social distancing ketat, dan lockdown total. Kita semua ingat betapa menderitanya outbreak pandemi COVID pada 2020. Karir-karir orang hancur, sekolah berhenti berfungsi, dan dunia seakan-akan berdiam dan beku. Tapi ini semua nggak tanpa alasan. Karena ketika sebuah virus baru muncul dan mulai menginfeksi orang dalam skala internasional dengan sangat cepat dan punya angka kematian setinggi itu, negara-negara nggak ada pilihan lain selain menjalankan karantina total untuk menjaga penduduknya. Karena kalau mereka nggak bertindak atau nggak nganggap ancaman ini serius, kemungkinan nggak akan ada sisa penduduk lagi untuk dijaga. Dan dengan kejadian pandemi ini masih fresh di pikiran kita, nggak heran kenapa sekarang dunia lagi bener-bener high alert mengenai virus apapun yang katanya menyebar dengan cepat. Mau resikonya ada atau sebenarnya nggak ada. Salah satu yang belakangan ini sering banget diomongin adalah Human Metapneumovirus atau HMPV, yang katanya menyebar dengan skala internasional sama seperti si COVID. Tapi apa virus ini beneran ada resiko buat ngedorong kita ke dalam pandemi global lagi? Kemungkinan besar enggak. Dan hari ini kita bukan hanya akan ngebahas kenapa, tapi kita juga bakal ngebahas virus-virus mematikan sebenarnya yang bener-bener ada ancaman dan resiko nyata untuk outbreak yang jauh lebih berbahaya dibandingkan HMPV. Jadi kalau itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena kita bakal langsung memasuki dan membahas mengenai virus-virus outbreak yang paling berbahaya dan mengerikan di dunia. Termasuk atau mungkin gak termasuk HMPV. Semuanya dari penyebab mereka, gejala-gejala mereka, dan yang paling penting, gimana dirimu bisa menjaga diri dan orang-orang yang kalian sayang dari virus-virus berbahaya ini. Seperti biasanya kita bakal mulai dengan mengumpulkan fakta-fakta dan informasi yang kita tahu dengan pasti, sebelum kemudian kita ngambil fakta-fakta itu buat mencoba menjawab seakurat mungkin apa beneran ada resiko pandemi berbahaya di tahun 2025. Dan seperti biasa, terima kasih udah mampir ke sini. Subscribe kalau kalian suka videonya. Aku mau tambahin disclaimer dulu ya, ini aku bukan orang profesional dengan pengalaman medis apapun, tapi semua informasi yang aku ambil itu aku tarik dari sumber-sumber dari orang yang punya pengalaman dan expertise atau keahlian dalam bidang tersebut. Semua informasi-informasi dalam penjelasannya itu bakal diambil dari sumber-sumber yang udah dicek berkali-kali sama orang-orang terpercaya. Dan mengenai pendapat aku sendiri, itu aku bakal kasih di bagian akhir videonya. Nah, kalau kita mau ngomongin masalah resiko pandemi dan bahayanya virus, kita harus mulai dengan virus yang paling sering dibicarain belakang ini, yaitu Human Metapneumovirus atau HMPV. Kemungkinan besar virus ini muncul dari virus yang sangat mirip, yaitu AMPV atau Avian Metapneumovirus, yang kebanyakan menyerang ayam atau burung-burung kecil lain. Diperkirakan kalau virus AMPV ini mulai bermutasi dan pertama kali mulai menginfeksi manusia sekitar tahun 1800-an. Di beberapa bulan terakhir, virus ini mulai terdeteksi di mana-mana di Cina Utara. Dan menurut banyak media, dari Cina Utara itulah virusnya kemudian menyebar dengan skala internasional. Di akhir tahun 2024 aja, beberapa bulan doang setelah HMPV mulai bener-bener dianggap serius, udah ada lebih dari 13.000 kasus HMPV di Amerika Serikat. Benua yang bener-bener di ujung dunia dari China. Dengan 1 dari 20 kunjungan RS itu akibat HMPV, dan hitungan korbannya di Amerika doang udah mencapai angka ratusan. Ditambah lagi hingga sekarang sama sekali nggak ada metode atau pengobatan yang tersedia buat virus HMPV ini. Jadi kalau kamu kena, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah meringankan gejalanya. Selama berdekade-dekade, peneliti nggak bisa memahami struktur virus ini dengan cukup untuk membuat obat antiviral atau bahkan vaksin apapun. Dan dengan itu, nggak heran kenapa si HMPV ini dianggap ancaman serius. Angka kasus yang terus meningkat di mana-mana, dan informasi dari China yang kabur dan seakan-akan ditutupin, buat orang mulai cemas kalau mungkin ini merupakan awal dari sebuah pandemi baru. Karena awal mulanya benar-benar sama dan serupa dengan awal mula COVID-19. Tapi ada satu detail di sini yang aku nggak kasih tahu kalian, yaitu semua data yang barusan aku omongin itu dipresentasikan dengan cara dan bahasa yang tanpa konteks dan sengaja diemfasis agar sengaja membuat kalian takut dan cemas. Dan sekarang kita bakal coba nih lihat data yang sama dari transmisinya, mortalitas dan lain-lain, tapi kita ngilangin semua dramatisasinya dari media dan kita bakal ngeliat datanya dengan konteks dengan cara kita bandingin dengan data penyakit lain. Dan penyakit apa yang lebih bagus buat dibandingin mengenai resiko pandemi selain kawan lama kita yang ngerecok seluruh dunia dari 2020, COVID-19. Nah, kita mulai perbandingan ini dengan menjelaskan perbedaan jelasnya antara HMPV dengan COVID-19. Itu adalah penemuannya. Seperti yang udah saya bilang dan seperti yang udah pasti kalian sering dengar, HMPV ini virus lama, ditemukan sekitar tahun 2001. Tapi dipercaya udah mulai menginfeksi manusia bertahun-tahun sebelumnya. Dan diperkirakan evolusi pertama AMPV menjadi menyerang manusia itu sekitar 1800-an. Sedangkan COVID-19 adalah virus baru yang belum pernah dilihat sebelumnya yang ditemukan di akhir 2019.
Dan sejak HMPV mulai sering dibicarakan belakangan ini, tadi aku ada menyajikan data yang menunjukkan kalau di Amerika ada sekitar 13.000 kasus lebih HMPV yang terdeteksi. Yang mungkin kedengarannya banyak, tapi apa kalian tahu di bulan-bulan awal pertama outbreak dari COVID-19, datanya menunjukkan kalau di jangka waktu yang sama, COVID-19 menginfeksi lebih dari 1,7 juta orang dan membunuh lebih dari 103.700 korban. Jadi satu hal yang pasti, HMPV ini jauh lebih pasif dan enggak semematikan COVID-19. Salah satu faktor yang membuat COVID-19 itu bahaya banget adalah struktur virusnya yang nggak stabil dan kecenderungan virusnya buat sering mutasi. Makanya kalau kalian dengar sering banget ada orang-orang ngomongin varian-varian COVID dari Alpha, Beta, Gamma, dan Omicron, dan masih ada banyak lagi. Sedangkan HMPV, meskipun dia bermutasi, mutasi-mutasinya cenderung lebih stabil dan nggak meloncat-loncat jadi banyak varian-varian yang berbahaya. Bahkan menurut Dr. Andrew Catchpole, yaitu seorang virologis, dia mengatakan, whilst HMPV does mutate and change over time, with new strains emerging, it is not a virus that we consider to have pandemic potential. Atau meskipun si HMPV ini sering bermutasi dan berganti seiring jalannya waktu dengan jenis-jenis baru banyak yang muncul, ini bukan sebuah virus yang bisa menjadi sebuah potensi pandemi. Dari semua informasi yang kalian bisa lihat di internet, kalian bakal ngeliat kalau virus HMPV ini merupakan sebuah virus musiman atau virus yang suka di waktu tahun awal-awal ngilang dan ketika udah mulai mendekati musim dingin, virusnya muncul kembali. Nah, pasti di antara kalian ada hal-hal mengenai fakta itu yang sama sekali nggak jelas. Kayak fakta-fakta mengenai HMPV yang bertentangan dengan kejadian-kejadian nyata. Contohnya, kalau memang HMPV ini bukan cuma merupakan sebuah virus yang lama, tapi juga sebuah virus yang cuma terjadi akibat musim, kenapa virusnya baru dikenalkan ke publik sekarang? Kenapa virusnya masih belum ada obat? Dan yang paling aneh, kalau virusnya emang udah lama ada di situ, kenapa baru sekarang dia outbreak besar-besaran di China dan mulai menyebar dalam skala global? Dan jawaban dari semua pertanyaan tadi itu bertumbuh dari penjelasan dari pertanyaan ketiga, yaitu pernyataan kalau HMPV ini menyebar dalam skala global itu salah. HMPV emang udah di mana-mana sejak dulu. Dan kalau ini kedengarannya nggak mungkin, tunggu dulu, aku ngerti, biarin aku jelasin dulu. HMPV udah dikenal dalam dunia medis sebagai sebuah endemik, penyakit yang secara konsisten ada, tapi terbatas pada wilayah atau waktu tertentu. Ibaratnya kayak sebuah pandemi, tapi nggak cukup mematikan atau menyebar untuk dianggap sebagai sebuah pandemi. Contoh penyakit endemik lain tuh seperti flu, cacar, demam lasa, malaria, dan banyak lagi. Sejak dulu, HMPV emang udah ditemukan dan dikenal di mana-mana. Tapi karena gejalanya yang relatif ringan dan serupa persis sama jenis-jenis virus lain, sangat sulit untuk mendeteksi sebenarnya penyakit yang dialami orang itu HMPV atau bukan. Jadi alasan kenapa HMPV ini mulai munculnya sekarang, itu bukan karena dia menyebar, tapi karena perkembangan teknologi deteksi virus di negara-negara mulai berkembang. Di mana gejala yang dulunya cuma terlihat seperti gejala normal, sekarang lebih bisa diidentifikasi dengan spesifik sebagai HMPV. Dari tes PCR, PCR multiplex, hingga tes antigen rapid. Jadi sebagai negara yang terkena dampak paling besar dari pandemi COVID-19, nggak heran kenapa China lebih banyak mendeteksi HMPV ini dibandingkan negara-negara lain. Bukan karena HMPV berasal dari China, tapi karena teknologi deteksi virus mereka itu jauh lebih teliti akibat perkembangan paksa teknologi mereka yang didorong dari pandemi COVID-19. Dan negara-negara lain ngedeteksi HMPV setelah China bukan karena mereka dapat dari China dan mereka nyebar dari China, tapi karena mereka juga punya teknologi yang berkembang juga dan teknologi deteksi mereka juga maju seiring jalannya waktu. Hingga gejala-gejala yang dulunya bakal diklasifikasikan sebagai flu atau alergi, sekarang lebih bisa diidentifikasi dengan spesifik sebagai HMPV. Tapi sayangnya zaman sekarang orang gak dengar kata virus berkembang dengan pesat di China dan virus yang sama itu ditemukan di negara-negara lain, langsung mengasumsi kalau sumbernya tuh pasti dari China dan menyebar dari China kemana-mana. Tapi ya wajar-wajar aja, habisnya kan baru pandemi COVID-19, salah satu pandemi terbesar dalam sejarah manusia dalam skala global yang begitu internasional. Jadi wajar aja kita jadi sangat was-was mengenai virus ginian. Tapi sebenarnya bukan gitu. Kita cuma jadi lebih jago ngedeteksi gejala-gejala dan virus HMPV, bukannya HMPV yang menyebar kemana-mana. Terus mengenai alasan kenapa virusnya masih belum ada obat khusus, itu bukan apa-apa yang spesial. Mayoritas dari virus-virus masih belum ada obat spesifiknya. Dan di antara virus-virus yang sedang diteliti buat dikembangkan obat antiviralnya, HMPV itu bener-bener bukan dianggap prioritas. Karena gejalanya yang bener-bener ringan, dan biasanya kalau kamu kena, kamu bakal cenderung sembuh sendiri.
dan para perusahaan farmasi dan Badan Kesehatan Dunia jauh lebih milih mengalokasikan sumber daya mereka buat mengembangkan pengobatan bagi virus-virus yang lebih berbahaya. Jadi dengan semua data yang tadi baru kita lihat, apakah kita bisa bilang kalau HMPV ini punya resiko buat menyebar menjadi pandemi yang kata orang bisa serupa atau bahkan lebih parah daripada COVID-19? Ya, meskipun kita nggak bisa prediksi masa depan dengan 100% akurat, menurut berbagai sumber-sumber kesehatan dan badan-badan internasional mengenai kesehatan dan topik-topik ini, katanya sih enggak ya. Katanya HMPV ini nggak bakal bisa menjadi pandemi yang benar-benar berbahaya dan mengancam. Nah, tapi ngomongin virus yang berbahaya, cuman karena HMPV dibilang enggak punya potensi buat berkembang menjadi sebuah pandemi yang mematikan, bukan berarti nggak ada virus-virus lain yang harus kita liatin yang bisa berpotensi lebih berbahaya lagi buat menjadi sebuah pandemi global yang lebih parah daripada COVID. Lagi aku mau ngingetin kalian kalau aku sama sekali bukan ahli dari bidang medis, tapi menurut WHO sendiri masih ada banyak virus-virus dari coronavirus, MERS-CoV, Nipah virus, bahkan yang ringan-ringan seperti demam Lassa, yang itu contoh-contoh virus yang bisa berpotensi buat berkembang menjadi sebuah pandemi global seperti COVID-19. Tapi yang paling berbahaya, yang bahkan udah dimasukkan nama WHO ke dalam watchlist mereka karena resiko pandeminya yang sangat tinggi, adalah virus influenza A atau avian flu, atau yang kalian dulu mungkin sering banget kenal sebagai virus H5N1. Virus influenza A atau H5N1 adalah flu yang biasanya menginfeksi burung, sama seperti AMPV. Kalau kalian ingat, itu adalah nenek moyangnya dari HMPV. Nah, penyebaran antar manusia mengenai virus H5N1 ini sangat langka dan jarang ditemukan. Jadi kenapa WHO sampai masukin virus ini dalam watchlist pandeminya? Karena virus H5N1 enggak seperti HMPV, merupakan virus yang bukan hanya jauh lebih mematikan, tapi juga bermutasi dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, serupa atau bahkan melebihi dengan COVID-19. Sejak ditemukan di 1997, bird flu atau H5N1 baru menginfeksi sekitar 800 manusia, tapi dengan tingkat kematian setinggi 60%. Sedangkan virus-virus sebelumnya seperti COVID, tingkat kematian bahkan gak mencapai 3%. Dan sekarang kita ambil tingkat kematian yang setinggi itu dengan kemungkinan mutasi jadi berbagai jenis seperti COVID, dan kita tinggal tunggu virusnya bermutasi jadi sebuah jenis virus yang jauh lebih bisa beradaptasi dan menyebar antara mamalia, dan kita bakal ngeliat pandemi yang jauh lebih mematikan dari COVID sebelumnya. Dan kabar buruknya adalah itu sudah dan sedang terjadi saat ini juga. Penelitian terkini menunjukkan kalau H5N1 sedang bermutasi dengan sangat cepat dan sudah mulai bisa menginfeksi mamalia dengan lebih efektif. Virusnya sekarang bisa menginfeksi ke hewan-hewan seperti kuda, anjing laut, sampai sapi perah. Virusnya bahkan bisa menyembunyikan gejala-gejalanya agar lebih sulit dideteksi. Ditambah lagi, enggak lama yang lalu, bener-bener di akhir tahun 2024, baru pertama kalinya dalam sejarah manusia, Amerika melihat kasus H5N1 yang menyerang manusia dengan begitu parahnya di Louisiana. Peningkatan kemampuan H5N1 ini untuk menginfeksi mamalia dan potensi mutasinya yang cepat bisa berarti kalau kita lagi ada di ambang pandemi yang jauh lebih mematikan daripada COVID-19. Gejala infeksi H5N1 di manusia mulai dengan demam tinggi di atas 38 derajat Celcius bersama dengan batuk, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Dan di mayoritas kasusnya, penyakit ini memarah dengan sangat pesat, jadi penyakit pernapasan yang fatal, seperti pneumonia yang bisa menyebabkan kegagalan total organ pernapasan. Beberapa pasien juga melaporkan gejala lain, seperti diare, mual, dan muntah. Selain itu, kasus infeksi pada sapi perah di Amerika Serikat pada 2024 adalah pertama kalinya dalam sejarah H5N1 ditemukan dalam sapi. Ini menunjukkan kalau virusnya sedang beradaptasi buat bisa melompat ke berbagai jenis mamalia, termasuk manusia. Dan aku mau jelasin dulu kalau aku nggak mau ngomongin ini cuma buat nakut-nakutin kalian, tapi ini adalah sebuah informasi yang aku dapat dari sumber-sumber yang terverifikasi. Aku bakal taruh semua sumbernya di bawah, tapi ini cuma merupakan gimana aku dan mayoritas orang-orang mencerna informasi ini. Tapi data yang paling mengerikan dan paling mengkhawatirkan adalah penelitian terbaru menunjukkan kalau di saat ini juga H5N1 hanya memerlukan satu mutasi lagi pada protein di permukaan virusnya yang tepat agar bisa menginfeksi dan menyebar ke manusia dengan sangat pesat. Ingat kalau tingkat kematian manusia yang terinfeksi H5N1 mencapai sekitar 60%. Makanya sangat penting buat kita sekarang buat lebih ningkatin kesadaran diri mengenai resiko ini dan pahamin semua gejala-gejalanya buat ngambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan bukan cuma buat lindungin kamu, tapi juga orang-orang yang kamu sayang.
Mungkin kalian yang denger itu bisa langsung pesimistik dan pikir kita sebagai rakyat awam yang biasa sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain dan cuman bisa berharap dan berdoa kalau virus H5N1 ini nggak bermutasi dan bisa menyebar antara manusia dengan spesifik. Tapi sebenarnya masih ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mempertahankan atau setidaknya mencegah infeksi dari diri sendiri dan juga orang-orang yang kita sayang dari virus H5N1. Yang paling utama adalah penghandalan dari burung-burung atau unggas-unggas, karena kan mereka adalah sumber utama dari penyebaran H5N1 ini. Kalau masak-masak hewan-hewan seperti ayam, burung, unggas apapun itu harus sampai matang. Gak ada yang namanya masak ayam itu medium rare. Tolong jauhin tempat-tempat yang ngejual unggas-unggas kotor seperti ayam, merpati. Masak telur harus sampai matang, jangan setengah matang, meskipun saya sendiri juga sukanya setengah matang. Buat orang biasa seperti kita, mungkin kita nggak bisa berpartisipasi secara langsung dalam menangani resiko-resiko virus-virus seperti COVID, HMPV, atau H5N1 ini. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bertindak. Tapi karena itulah sangat penting buat kita semua buat meningkati kesadaran dan kesiapsiagaan buat menghadapi ancaman virus pandemi baru ini. Jangan asal konsumsi informasi yang kalian lihat dari TikTok, grup WA, atau sumber-sumber lain yang nggak terverifikasi. Bahkan YouTube video kayak ini. Seperti yang udah aku bilang, aku bukan expert dalam bidang ini. Aku coba verifikasi sebisa mungkin informasi yang aku sampaikan ke kalian semua. Tapi itu bukan berarti kamu langsung percaya dan mencerna semua informasi yang aku kasih kalian tanpa diomongin. Yang paling penting dalam situasi-situasi seperti ini adalah untuk memiliki pikiran yang kritis, critical thinking. Dan karena itu, aku ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Seperti yang udah aku ulangin dari tadi, aku ini bukan ahli dalam bidang medis apapun. Dan meskipun aku udah coba buat memverifikasi berulang-ulang kali semua informasi yang aku sajiin, bukan berarti kalau mereka tuh dijamin bener. Mungkin aja aku ada sebuah informasi yang aku cerna dengan salah, dan yang aku ngasih tahu dengan data yang nggak bener, atau yang mungkin udah dibuktikan salah datanya. Jadi kalau misalnya aku udah ngebuat kesalahan apapun, kalian bisa tulis di kolom komentar dan aku bakal ada taruh di pin komen paling atas semua perbaikan-perbaikan adendum-adendum mengenai fakta-fakta di video ini. Aku tahu buat beberapa orang ini adalah topik yang cukup sensitif, jadi aku bener-bener ingin minta maaf kalau misalnya ada informasi salah apapun yang aku sampaikan ke kalian. Tapi ya, kalian bisa sampaikan aku di komentar dan aku bakal perbaikin semuanya. Aku tahu video ini tuh beda banget dengan topik yang biasanya aku ngomongin. Kalau kalian yang gak pernah ke channel ini, aku biasanya ngomongin topik-topik seperti dark history atau kayak misteri-misteri yang sama sekali nggak bisa dijelaskan. Iya, alasan kenapa aku mau ngebuat video kayak gini tuh karena belakangan ini ada banyak diskusi di circle keluarga dan circle teman-teman aku mengenai virus HMPV ini. Aku tahu mungkin beberapa dari kalian yang udah sangat up to date mengenai kayak gini pikir kalau HMPV itu adalah kasus lama, udah yesterday's news orang bilangnya ya. Tapi bagi aku yang ngedenger informasi A, terus giliran aku cek, yang aku ketemuin malah informasi B, aku jadi bingung. Jadi virus HMPV ini itu berbahaya, beresiko atau bukan? Jadi aku mau ngelurusin dong, aku nge-research mengenai semuanya mengenai virus ini. Dari gejalanya, penyebabnya, sejarahnya, bahkan dari cerita orang-orang dari Belanda yang pertama kali nemuin virusnya kayak gimana. Dan sekarang aku udah punya informasi ini semua, aku pikir ya kenapa nggak aku buat video mengenai ini? Siapa tahu ada di antara kalian yang dalam posisi sama seperti saya dan video ini bisa membantu kalian. Aku cuman bisa berharap doang video ini ada gunanya buat kalian. Karena beneran belakangan ini tuh udah banyak banget pernyataan yang dibilangin sama media atau sama orang-orang jurnalis yang bertentangan dari laporan langsung dari WHO. Jadi aku bingung ini mau percaya yang mana? Ya, pasti percaya Badan Kesehatan Internasional lah ya. Tapi kalau kalian yang enjoy video ini, aku akan sangat mengapresiasinya kalau kalian klik like, subscribe, atau komen, atau bahkan share videonya. Aku akan sangat berapresiasi pada kalian semua. Seperti yang aku bilang, kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa nge-check out konten lain video aku. Aku harap kalian bakal suka konten-kontennya. Tapi sekali lagi, aku yang berterima kasih setulus-tulusnya pada kalian semua yang udah nonton sampai sini. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.